Hai semuanya, jika kalian melihat video ini, apa yang kalian rasakan? Khususnya bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan yang sering mengalami pengalaman macet. Tentu, transportasi ini sangat didambakan karena jauh lebih efisien dalam menghindari macet. Karena transportasi ini mempunyai jalur khusus, sehingga bagi para pengendara nakal nih, yang suka melanggar lalu lintas akan berpikir dua kali untuk ikut di jalur yang sama. Nah, transportasi ini akan segera ada di Indonesia, ditambah lagi buatan dalam negeri atau karya anak bangsa sendiri. Tapi, nih sayangnya, bukan di Jakarta atau kota-kota besar, seperti Surabaya dan Medan, melainkan di Bali. Transportasi ini bernama tram, sebuah kereta ringan yang berjalan di jalur khusus di dalam kota atau jalur terpisah dari lalu lintas umum dan digunakan sebagai transportasi penumpang perkotaan. Sejatinya, tram sendiri sudah ada di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Tram pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 1869, tepatnya di Batavia atau Jakarta saat ini. Kemudian diikuti oleh beberapa kota lainnya seperti Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Namun, lambat laun tram di Indonesia sudah tidak aktif lagi nih. Tram terakhir kali yang beroperasi di Indonesia yakni di Surabaya pada tahun 1960. Alasan tram-tram ini tidak aktif lagi, ya karena kurang efisien dalam hal teknologi. Pada saat itu, tram masih menggunakan tenaga uap, sehingga suara terdengar bising, tidak nyaman bagi penumpang, dan kapasitas penumpangnya pun sangat sedikit. Namun, melihat perkembangan teknologi yang semakin maju seperti sekarang, justru tramlah yang saat ini dianggap sebagai transportasi perkotaan yang paling efisien. Sebagai referensi, seperti negara-negara Eropa dan Cina, saat ini hampir di kota-kota besar ada transportasi jenis ini. Hal ini tentu karena tram dinilai lebih efisien daripada bus. Selain jumlah penumpang yang lebih banyak yang bisa diangkut, tram juga mempunyai jalur khusus sehingga membuat tram dapat melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi tanpa adanya hambatan kemacetan. Maka dari itu, Inka mulai mengembangkan tram sejak tahun 2019 dan mulai diuji coba pada tahun 2020. Pada awal pengembangannya, saya kira Inka hanya membuat tram yang biasa seperti yang sudah ada di Eropa saat itu. Ternyata nih, Inka membuat jenis tram yang berbeda, di mana baterai merupakan satu-satunya sumber energi bagi tram tersebut, baik dari sumber energi penggerak dan fasilitas lainnya seperti AC, CCTV, bahkan lampu sekalipun. Sekilas sepele, tapi jika kalian jeli dan kalian punya sedikit pengetahuan tentang ilmu fisika dan kimia, kalian pasti akan terperangah. Bisa bayangkan, sebuah perusahaan kereta api bisa mengembangkan baterai yang bisa menampung energi sebanyak itu. Dapat digunakan untuk menarik gerbong seberat 30 ton, ditambah dengan berat badan 200 penumpang, sekaligus barang-barang yang dibawa oleh penumpang. Terlebih tram ini mempunyai kemampuan jarak tempuh 100 km sekali pengisian. Selain itu, mulai dari TV, AC, kompresor, dan lampu, semua sumber listriknya masih dalam satu baterai yang sama. Dan setelah admin cari tahu, ternyata kapasitas baterai yang digunakan tidak besar-besar amat, hanya sekitar 280 kWh. Jika dibandingkan dengan baterai bus hasil pengembangan UI yang kapasitasnya 315,85 kWh, maka baterai tram listrik buatan Inka masih terbilang kecil. Berarti sekali lagi, Inka berhasil mengembangkan sistem yang sedemikian rupa sehingga penggunaan energi sangat-sangat efisien. Pantas saja pengembangan tram ini lama kan? Dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Harganya pun terbilang sangat murah, satu rangkaian sekitar 12,5 miliar. Dibandingkan dengan produk Inka yang lainnya misalnya, gerbong nih, di mana satu gerbong harganya 20 miliar. Selain itu, tram ini mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh tram listrik biasa. Misalnya, seperti kebebasan rute, tram baterai tidak memerlukan kabel untuk infrastruktur listrik di sepanjang jalurnya. Hal ini memungkinkan tram bisa beroperasi di rute-rute yang lebih fleksibel termasuk melewati area tanpa jaringan listrik atau berkelok-kelok. Selain itu bisa beroperasi tanpa adanya gangguan bro. Maksudnya di sini,
Tram baterai tidak terpengaruh oleh pemadaman listrik atau gangguan yang ada pada listrik atas. Ini memastikan kelancaran operasional dan mengurangi ketergantungan pada infrastruktur eksternal. Sebagai informasi tambahan, tram ini bisa melaju dengan kecepatan 30 hingga 60 km per jam. Tapi perlu diingat, tram ini bukan LRT atau MRT apalagi kereta berat, di mana fungsi tram sama persis seperti busway, angkutan perkotaan yang tentu operasinya di jalan-jalan kota yang ramai. Bedanya tidak ada macet seperti itu aja, dan gak bakal ada yang numpang jalurnya seperti jalur busway. Ya kecuali orang gila ya, mana ada tuh motor atau mobil yang mau jalan di atas rel kereta seperti itu kan. Kecuali jalurnya ke depan nih berubah seperti yang ada di luar negeri, beda cerita. Tapi ya semoga saja warga Indonesia bisa berubah lah, supaya kita nih bisa lebih disiplin lagi di jalanan. Pengembangan sistem transportasi berbasis kendaraan baterai ini rencananya akan dioperasikan di kawasan pariwisata yang meliputi kawasan Kuta, Sanur, Ubud, dan kawasan pusat kebudayaan Bali Gunaksa. Panjang jalurnya ya sekitar 45 hingga 50 km lah. Semoga nanti dengan adanya tram ini di Bali, kemacetan di Bali teratasi atau seenggaknya bisa berkurang. Dan semoga kota-kota lain di Indonesia juga secepatnya mempunyai fasilitas umum, khususnya transportasi. Supaya gaya hidup orang Indonesia ini berubah bro, dan lebih mengutamakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Sampai di sini dulu informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!